BFK Putra Sulung Ketua Grup Y. Maaf. Halo. Apa? Irlon Putra Kedua Prajurit Bintang 5 Jusro. Halo, Devi Putra Ketiga Superstar Internasional. aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku peduli apa yang kupikirkan. Potong. Halo, ada apa? Nyonya tua sudah ditemukan. Apel, cepat beritahu kami. Di mana ibu sekarang? Rongcheng, Nyonya tua sekarang bersama putri angkatnya. Menjalani hidup tanpa beban. Jika Tuan Muda tiba hari ini, mungkin Anda masih bisa menghadiri perjamuan pertunangan. Perjamuan pertunangan. Ibu akan menikah. Itu kabar baik. Berikan saya alamat hotelnya segera. Berikan saya alamat hotelnya segera. Pertemuan dengan Raja Saudi dibatalkan. Aku akan hadiri perjamuan pernikahan ibu. Latihan ditangguhkan. Aku akan hadiri perjamuan pernikahan ibu. Syuting dibatalkan. Aku akan hadiri perjamuan pernikahan ibu. Dongfang Cinta Pertama Song Rui. Sang tua, kau kembali. Song Rui insinyur perbaikan yang sudah pensiun. Rumah ini sepertinya masih agak kecil bukan? Chen Rong ibu dari 3 anak. Sang tua, siapa dia? Chen Rong, izinkan aku memperkenalkannya secara resmi. Namanya Dongfang. Dia adalah cinta pertamaku dulu. Kami akan menikah. Sang tua, apa maksudmu? Bukankah kau akan menikahiku? Berhentilah bercanda Chen Rong. Mengapa kau tidak melihat ke cermin? Lihatlah dirimu sendiri, tua dan kusam. Apa yang kuinginkan darimu? Kau tidak punya uang. Bagaimana mungkin aku menikahimu? Sang tua, kau membohongiku kan? Aku sudah mengenalmu hampir setengah tahun. Aku benar-benar setia padamu. Masalah pernikahan kita sudah diumumkan. Kau membatalkan pertunangan sekarang. Kau membuatku kehilangan muka. Di mana aku harus menaruh mukaku? Di mana kau menaruh mukamu? Itu bukan urusanku. Lagi pula, pernikahan ini, aku tidak pernah menyetujuinya denganmu. Itu hanya angan-anganmu saja. Jika bukan kau yang membayarnya, bagaimana mungkin aku bisa bersamamu? Kami berdua tidak cocok. Mengingat pembicaraan sudah sejauh ini, aku bertanya padamu, karena kau tidak ingin menikahiku. Mengapa kau menuruhku membelikanmu rumah ini? Membeli rumah itu juga tindakan sukarelamu. Pernikahan bukanlah kesepakatan sekali jadi. Kau membeli rumah dan berharap aku menikahimu. Dulu jelas-jelas itu kau. Baiklah, kita semua sudah dewasa. Aku memberitahumu. Gaji pensiunku 15.000. Bagaimana denganmu? Gajimu hanya 2 atau 3.000. Kau hanya punya 1 putri angkat. Dan dia tidak terlalu menjanjikan. Setelah kita menikah, hidup tidak akan jauh lebih baik. Sekarang lihat Dongfang. Anak-anaknya semua di luar negeri. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengannya? Karena kondisi Dongfang begitu baik. Maka tidak perlu bagiku untuk bertahan. Kau kembalikan rumah itu padaku. Aku akan putus semua hubungan denganmu. Mari kita anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Tidak mungkin. Karena rumah itu sudah diberikan kepada sang tua. Itu adalah properti sang tua. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah pernikahan sang tua dan aku. Kalian berdua, Berhenti bicara omong kosong. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. ini rumahku. Jika ada yang pergi, jika ada yang keluar, itu kau. Mengapa harus aku? Ibu, Chen Yui putri angkat Chen Rong. Paman Song, aku sudah membawa gaun pengantinnya. Kalian berdua cepatlah dan coba. Gaun pengantin. Xiao Ye. Tidak mudah bagi Chen Rong untuk membesarkanmu. Dia akan menikah. Dan kau hanya menyiapkan untuknya gaun pengantin semurah itu. Bukankah itu terlalu lusuh? Paman, Biar ku beritahu. Rumah ini bukan milik Chen Rong lagi. Ini milikku. Kalian berdua cepat kemasi barang-barang. Kalian dan pindah. ini rumah kami. Kau, Ibu. Xiao Yui, Ibu.
Xiao Yui. Kau baik-baik saja, Xiao Yui. Cepat bangun. Paman Song, ada apa denganmu? Sang tua, Xiao Yui masih anak-anak. Dia selalu begitu baik padamu. Kau, bagaimana kau bisa menyentuhnya? Ini namanya menarik garis yang jelas. Song tua, mulai sekarang, kamu harus menjauhi ibu dan anak itu. Jangan sampai yang lebih tua gagal. Lalu kirim yang lebih muda untuk merayumu. Kau bicara omong kosong. Jangan kira Song tua kita, meskipun sudah pensiun, adalah insinyur senior. Dia bisa dipekerjakan kembali oleh grup kapan saja. Saat itu gajinya akan berlipat ganda. Bagaimana mungkin kalian berdua tidak iri? Untungnya aku melihatnya lebih awal. Song tua, suruh mereka keluar. Cepat keluar. Mengapa kami harus keluar? Ini rumah kami. Jika ada yang keluar itu kau, benar sekali. Bukankah kakak Chan membeli rumah ini? Ini, bagaimana dia bisa diusir begitu saja? Ya. Untuk membeli rumah ini, aku menghabiskan semua tabungan seumur hidupku. Awalnya, itu dimaksudkan untuk pernikahanku dengan Song tua. Aku tidak menyangka dia akan tiba-tiba berubah pikiran. Dia bahkan ingin mengambil rumahku untuk diklaim sebagai miliknya sendiri. Song tua, disinilah kau salah. Mereka menghabiskan tabungan seumur hidup untuk sebuah rumah, dan kau menipu mereka darinya. Kau benar-benar tercela. Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Rumah ini dibeli oleh Song tua sebagai rumah pernikahan kita. Itu mas kawin yang dia pakai nikahiku. Kalian semua bilang rumah ini milik kalian. Sebenarnya ini sederhana. Nama siapa yang tertulis di akta properti. Rumah itu milik mereka. Aku bilang rumah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sama sekali Chenrom. Jika kalian tidak percaya padaku, aku akan mengeluarkannya dan biarkan kalian melihat dengan jelas. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Di sertifikat properti ini, nama siapa sebenarnya? Chenrong, matamu sudah rabun karena usia. Lihat baik-baik. Nama kepala keluarga Dongfang. Bagaimana ini mungkin? Di sertifikat properti ini. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa itu nama Dongfang? Berikan padaku. Paman Song. Waktu itu kau menyuruh ibuku membeli rumah. Itu untuk pernikahan. Kau benar-benar memberikan rumah itu padanya. Dia hanya seorang simpanan. Siapa yang kau sebut simpanan? Biar ku beritahu. Aku adalah cahaya bulan putih Song Rui. Cinta pertamanya. Dia yang simpanan. Ini keterlaluan. Song Rui, kau bukan manusia. Song Rui, kau tidak hanya menipu perasaanku. Kau juga menipuku tentang rumahku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Rumah ini menggunakan tabungan seumur hidupku. Song Rui, Berhenti pura-pura bodoh di sini. Saat itu, kamu tidak punya rumah. Aku tidak akan bersamamu. kau menduduki rumah ibuku. Dan sekarang kau menindas ibuku. Kau benar-benar tidak manusiawi. Yang inferior akan selalu inferior. Selalu mengeluh miskin dan pura-pura menderita. Halo Manajer Chen. Apa katamu? Baik-baik, aku akan segera ke sana. Song tua, Manajer Chen dari hotel menelepon. Dia bilang untuk perjamuan pertunangan kita, keluarga Yi dari Rongcheng akan hadir. Keluarga Yi. Aku tidak mengenal mereka. Kamu benar-benar bingung karena usia. Perusahaan yang pekerjakanmu kembali beberapa hari lalu adalah grup Y. Benar. Mereka adalah tokoh penting yang harus ditemui. Kau tidak diizinkan pergi. Masalah ini, sebelum dijelaskan, kalian berdua, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi. Akan ku beritahu, jika kamu menunda pertemuanku dengan tokoh-tokoh penting, kamu akan menghadapi konsekuensi berat. Tidakkah kamu ingin rumahmu kembali? Tunggu sebentar. Orang-orang yang datang adalah keluarga Yi yang terkaya di Rongcheng. Dengan hubunganku dengan mereka, apalagi hanya sebuah rumah, bahkan sebuah villa, selama mereka menggerakkan jari,
Itu bukan masalah. Minggir dari jalanku. Nyah, Enya. Semuanya tolong bubar. Siang ini adalah pesta pertunanganku. Siapapun punya waktu datang beri dukungan. kukira itu sesuatu yang baik. Ibu, silakan nikmati makanan dan minuman Anda. Selamat datang semuanya. Di pesta pernikahan aku dan Fang Fang. Aku bilang Pak Tua Song. Aku dengar kau akan dipekerjakan kembali. Dan kau membeli rumah besar lagi. Itu luar biasa. Memang, lihat ini, Song Tua mendapatkan ketenaran dan kekayaan, dan dia telah memenangkan hati seorang wanita cantik. Dan pengantinnya adalah cinta pertama Song Tua. Apa yang istimewa dari itu, segera keluarga Yi dari Rongcheng akan secara pribadi menghadiri acara tersebut untuk memberi selamat kepada Song Tua atas pernikahannya. Keluarga Yi. Mungkinkah keluarga Yi terkemuka Rongcheng? Ya, memang benar keluarga Ye dari Rongcheng. Ye Kai ketua grup Ye. Kirim sepasang giok kekaisaran Golden Jet Good Match dan beberapa barang antik. Ye Long Raja Prajurit Kyuso mengirim 10 rumah halaman dan beberapa mobil mewah. Ye Fei Superstar Internasional mengirim ratusan miliar saham merek luar negeri. Keluarga Ye sebenarnya keluarga Ye Rongcheng. Dukungan macam apa yang dimiliki Song Tua? Keluarga Yi mengirimkan hadiah yang begitu berharga. Menurutku, istri Song Tua, Dong Feng sama sekali tidak sederhana. Latar belakangnya mungkin sangat kuat. 3 tuan muda keluarga Ye telah tiba. Ibu, Ibu, kami akhirnya menemukanmu. kamu memanggilnya ibu. Benar sekali. Kebakaran bertahun-tahun yang lalu itu memisahkan kami dari ibu kami. 20 tahun telah berlalu. Dan kami akhirnya bersatu kembali. Anak-anak cepat bangun dulu. Ini terlalu mendadak. Ibu, kalung ini. Kami bertiga bersaudara telah memakainya pada kami selama bertahun-tahun ini. Anak-anakmu yang tidak berbakti. Tidak ada kabar darimu selama bertahun-tahun. Mulai sekarang keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Aku tidak menyangka Chen Rong ini benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya ibu kandung 3 bersaudara keluarga Ye. Bagaimanapun kita sebaya, jadi mengapa aku tidak menjadi ibu mereka? Aku bilang Pak Tua Song, kau telah mendapatkan keberuntungan besar kali ini. Sekarang, Mona Dong adalah kepala keluarga Ye. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jangan lupakan kami saat kau sukses besar. Jangan khawatir. Ketika aku sukses nanti, kamu pasti akan diuntungkan. Dalam sekejap 20 tahun telah berlalu. Aku tidak menyangka kalian semua sudah tumbuh sebesar ini. Dang Fang, mengapa kalungku ada padamu? Kamu bilang ini. Kalung ini milikmu. Tentu saja ini milikku. Ini bagiku, sebuah tanda yang sangat penting. Siapa kau? Nah, kamu bisa memanggilnya Bibi Chen. Kamu juga selalu harus bersaing denganku untuk segalanya. Pertama kamu bersaing denganku untuk suamiku. Sekarang kamu ingin merebut anakku dariku. Siapa yang ingin merebut putramu darimu? Aku datang ke sini hanya untuk mengambil kembali kalungku. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan kalung ini milikmu? Bagaimana kau bisa begitu tidak masuk akal? Ibuku telah memakai kalung ini selama puluhan tahun. Bagaimana dia harus membuktikannya? Kamu adalah putri angkatnya. Tentu saja kamu membelanya. Chen Rong, hari ini adalah perjamuan pernikahanku dengan Song Tua. Aku tahu bahwa kamu dan Song Tua sebelumnya memiliki keterikatan emosional. Tapi karena kalian sudah putus, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kalau kau di sini untuk hadiri perjamuan pernikahan, kamu dipersilakan. Namun, jika kamu di sini untuk membuat masalah, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kami hanya di sini untuk mengambil kembali kalung itu. Siapa yang peduli makan makanan burukmu? Keributan yang tidak masuk akal. Aku percaya, semua orang yang hadir di sini bisa meyakinkanmu
bahwa kalung ini selalu ada di leherku. Benar sekali. Memang selalu ada pada Nona Dong. Kita semua bisa bersaksi. Lihat, semua orang bisa bersaksi untukku. Samrui Dongfang. Kalian melanggar hak milikku. Aku akan anggap diriku penilai karakter buruk, dan aku menerima itu. Tapi kalung ini adalah tanda yang sangat penting antara aku dan keluargaku. Aku memohon padamu. Tolong kembalikan padaku. Keluarga. Tanda. Tunggu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu dan anak ini penipu. Mereka pasti punya motif tersembunyi dan tidak ingin kita saling mengakui. Aku tidak menipumu. Kalung ini. Kau pasti menemukan kalung ini. Cukup. Kamu membuat keributan di pesta pernikahanku. Mengganggu tamu-tamuku. Penjaga, usir mereka dari sini untukku. Berhenti. Perjamuan pernikahanku akan segera dimulai. Kita sebaiknya tidak membuang waktu lagi. Tidak. Bibi, kamu bilang kalung ini adalah untukmu menemukan kerabatmu. Petunjuk penting. Benarkah begitu? Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku dan keluargaku terpisah. Saat aku kembali ke rumah, itu sudah menjadi abu. Lihatlah kami. Apakah Anda mengenali kami? Aku memang punya 3 putra. Tapi terlalu banyak waktu telah berlalu. Kau. Kalian adalah putra-putraku. Tunggu. Kalung ini sama sekali bukan milikmu. Kamu pasti sudah tahu bahwa keluarga Yi adalah yang terkaya. Itulah sebabnya kamu ingin mengambil tempat mereka dan menjadi ibu mereka. Aku adalah ibu kandung mereka. Kakak sulung. Ini. Kakak sulung. Ini juga sangat sederhana. Dulu kalung ini memiliki catatan sidik jari kami di atasnya. Lihat. Aku sudah melupakannya sampai kau menyebutkannya. Jika itu ibu, dia pasti bisa membukanya. Oh tidak. Aku tidak menyangka kalung ini memiliki fungsi ini. Kalian berdua. Bukankah kalian berdua bilang kalung itu milik kalian? Lalu siapa yang akan membuka kalung itu? Aku percaya bahwa Nona Dongfang adalah ibu kandungmu. Shenrong ini hanyalah orang yang tidak punya apa-apa. Dia memungut seorang putri angkat dari tempat sampah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ibumu? Baiklah. Kalau begitu aku akan membukanya. Sepertinya Nona Dongfang bukan pemiliknya. Kalung ini. JT itu berarti dia adalah penipu. Ini aneh. Jika Nona Dongfeng palsu, mungkinkah Chanrong ibu ketiga anak ini, ibu kandung? Pak Tua Song, bagaimana kau menemukan penipu? Bagaimana aku bisa tahu? Kau berani menipuku. Apakah kau tahu apa konsekuensinya? Karena menipu keluarga Ye. Kakak sulung. Mungkinkah ada masalah dengan kalung itu sendiri? Tepat sekali, sudah bertahun-tahun. Mungkin ada yang salah dengan kalung ini. Bagaimanapun sudah puluhan tahun. Jika aku tidak bisa membukanya, Chanrong juga tidak akan bisa membukanya. Itu masuk akal. Bibi, kau bilang kalung ini milikmu. Pernahkah kau membukanya sebelumnya? Aku akan mencoba. Ibu, kau membukanya, kau akan bisa menemukan kerabatmu. Mungkin mereka benar-benar kerabatmu yang telah lama hilang. Aku jelas-jelas sudah membukanya sebelumnya. Ibu, Aku tahu itu. Benda ini, setelah waktu yang lama, pasti ada kemungkinan kerusakan. Kakak sulung,
Tak satu pun dari mereka bisa membukanya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah? Bisakah benda ini benar-benar rusak? Untung aku sudah bersiap. Kamu membuatku takut setengah mati. Kalung ini. Aku jelas-jelas sudah membukanya sebelumnya. Bisakah aku mencoba lagi? Kamu benar-benar belum melihat peti mati. Jika kamu tidak bisa membukanya sekali, mencoba berkali-kali lagi akan sia-sia. Keluarga kita besar dan berkuasa. Beberapa orang motif tersembunyi pasti menginginkannya. Yang asli tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa menjadi asli. Pesta pernikahanku akan segera dimulai. Jangan mencoba lagi. Ibuku hanya ingin menemukan keluarganya. Dia tidak mengincar aset keluarga Anda. Coba saja sekali. Itu tidak akan menunda perjamuan pernikahan. Atau kau mengatakan, kau takut dia benar-benar bisa membukanya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Coba lagi. Tunggu sebentar. Aku sarankan kau, coba dengan jari yang berbeda. Aku tahu itu. Seseorang dengan status cenderung. Entah pengasuh, atau melakukan pekerjaan serabutan. Bagaimanapun kamu melihatnya, dia tidak terlihat seperti nona muda kaya. Di era ini, semakin miskin orang, semakin mereka naik tangga sosial. Semua orang ingin terbang ke dahan jadi burung phoenix. Dia sudah lebih dari 50 tahun. Masih ingin mengambil jalan pintas. Ini hanya sifat manusia. Bagaimanapun ketiga anggota keluarga Yi sangat luar biasa. Siapa yang tidak ingin menjadi sesepuh mereka? Kakak sulung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah ini mudah ditangani? Kalung ini selalu bersama Dongfang. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibumu. Adapun Chenrong, dia hanyalah pembohong. Bagaimana kalian tiga bersaudara masih tidak mengerti? Urusan keluarga Ye kami. Bukan tempatmu untuk berkomentar. Aku tidak pernah berpikir untuk menipu siapapun. Kalung ini, tidak satupun dari kita bisa membukanya. Itu hanya membuktikan. Tidak satupun dari kita adalah yang asli. Chenrong, seharusnya hari ini adalah hari kebahagiaan ganda bagiku. Di hari pernikahanku, aku menemukan anak-anakku. 3 putra yang telah lama hilang. Semua ini telah kau hancurkan. Aku juga tidak ingin mempermalukan mereka. Jika masalah ini terus berlarut-larut, tidak ada gunanya. Pergi dari sini sekarang juga. Aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Tidak pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin melihat siapa di antara kita yang penipu. Kau hanya mengandalkan kalung ini dan berani di depan ketiga bersaudara itu mengaku sebagai ibu mereka. Atas dasar apa? Kau Ini cukup sederhana. Hanya berdasarkan kalung ini, Dongfang adalah pemilik sejati kalung ini. Benar sekali, meskipun tidak ada yang membuka kalung itu. Tapi Nona Dongfang lah yang memiliki kalung itu. Hanya berdasarkan poin ini saja. Kamu seharusnya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, kan? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Menurutku, kalian berdualah yang tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bukan? Song Rui, kau menipu perasaanku dan melanggar hak milikku. Sekarang, kau mengandalkan telah menemukan kalungku dan kau ingin menyamar sebagai ibu mereka. Kalian berdua tidak tahu malu. Hina. Beraninya kau bermain sebagai korban duluan. Aku. Sebelum kita mengklarifikasi, siapa ibu kandung kita? Tidak ada yang diizinkan bertindak. Tuan Ye, wanita ini telah berulang kali mengacaukan yang benar dan yang salah. Dongfang sudah ibu kandungmu. Mengapa kamu tidak percaya? Aku memperingatkanmu sekali lagi. Masalah keluarga Ye kami. Bukan untukmu. Orang luar untuk berkomentar. Lagi pula, tidak satupun dari mereka telah membuktikan identitas mereka. Kakak sulung, ketika ayah masih hidup, dia pernah berkata bahwa sidik jari pada kalung ini menggunakan teknologi asing. Katakan padaku, bertahun-tahun telah berlalu. Mungkinkah sidik jari ini salah? Apakah ada cara lain sekarang untuk membuka kalung ini? Aku sudah memikirkan sebuah metode sederhana. Metode apa yang mungkin kau miliki? Kau hanya ingin membingungkan semua orang lagi. Karena kita adalah ibu dan anak. Maka DNA pasti akan memperjelas masalah ini. Aku tidak menyangka semuanya akan serumit ini. Panggil Dokter Liu kemari. Sudah berakhir. Tes paternitas. Sekarang benar-benar tidak ada jalan keluar.
Mengapa kau menatapku? Sekarang setelah kupikirkan, mengandalkan kalung semata untuk secara palsu mengklaim identitas, benar-benar sangat naif. Ada banyak cara untuk memverifikasi identitas. Aku tidak percaya. Kau bisa seberuntung itu setiap saat. Shenron, apa yang kamu bicarakan? Siapa sebenarnya yang mengaku aku identitas palsu? Semua orang tahu dengan jelas di hati mereka. Lagi pula, satu-satunya bukti kalung milik Dongfang kami. Dr. Liu sudah tiba. Berapa lama hasil penilaianmu akan keluar? Kami memiliki peralatan penilaian paling canggih. Tak butuh lebih dari setengah jam untuk hasilnya. Baiklah, setelah setengah jam, semua orang akan tahu siapa pemilik kalung yang sebenarnya. Silakan saja sombong. Aku tidak percaya. Tes paternitas juga bisa dipalsukan. Aku juga tidak percaya. Aku ingin tahu. Apakah kau percaya? Berhentilah bersikap sok di sini. The film was translated and narrated by paternitas ini N-Media. Tidak mungkin salahkan. Ibu juga ingin tahu. Apakah ketiga ini benar-benar putra ibu? Saya akan mengambil sampel dari kedua wanita ini secara terpisah dan kemudian mempercepat tes paternitas. Adapun sampel anak milik tuan muda yang mana yang akan diambil? Ambil dariku. Ya Ketua Ye, silakan. Perawat Xiaojiang, aku akan memberimu sejumlah ini. 50.000 yuan. 5 juta yuan. Kau harus mengonfirmasi DNA-ku. Cocok dengan DNA tuan muda Ye. Ibu, apakah sakit? Tidak apa sebentar lagi akan baik-baik saja. Orang miskin punya nyawa murah. Masih merengek karena sedikit pengambilan darah. Chandrong, masalah sudah sampai seperti ini. Aku sarankan kau mundur sekarang selagi ada waktu. Keluarga Ye akan segera mengetahui bahwa kau adalah penipu. Konsekuensinya, bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Mendengar perkataanmu, seolah-olah kau sudah tahu hasil tesnya. Kakak kedua berhenti berkeliaran di depanku. Menyebalkan untuk dilihat. Kakak sulung, menurutmu, siapa di antara mereka yang lebih mirip ibu kita? Shenron, seperti yang kuduga. Mungkinkah ini telepati? Aku dengar hanya kerabat saudara yang bisa memiliki koneksi semacam ini. Semuanya akan didasarkan pada hasil tes. Mari kita tunggu. Baiklah. Shenron, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka ambisimu begitu besar. Kau bahkan berani menyamar sebagai matriar keluarga Ye. Song Rui, Dongfang ini, ramuan memikat macam apa yang dia berikan padamu saat pertama kali aku bertemu denganmu. Kau sudah tahu aku terpisah dari keluargaku. Apakah Dongfang juga punya 3 putra? Dan kalung itu, aku selalu memakainya. Kau tidak mungkin tidak tahu. Kalian semua, kalian menipu diri sendiri. Tidak perlu kata-kata lagi. Setelah identitas Dongfang dikonfirmasi, kita akan menjadi orang tua dari orang terkaya. Kau hanya bisa tetap di bawah selamanya. Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Pada saat itu, jangan berlutut. Memohon padaku jadi perantara bagimu. Mulut keras. Ketua Ye, hasil tes sudah keluar. Dokter, Ketua Ye, hasil tes sudah keluar. katakan padaku. Dengan keras kepala, siapa ibu kandung kita? Shenron. Shenron bukan ibu kandungmu. Bagaimana ini mungkin? Jadi mereka bukan putra-putraku. Mungkinkah telepati kita salah? Dr. Liu, apakah Anda yakin tes ini benar? Saya sudah bertahun-tahun di grup Y, dan tidak pernah ada kesalahan. Hasil tes ini, saya menjaminnya dengan integritas profesional saya. Sama sekali tidak ada kesalahan.
kakak kedua dan ketiga. Bibi Dongfang adalah ibu kandung kita. Tapi kalung itu jelas milik Ibu. Bagaimana hasil tes paternitas bisa seperti ini? Aku sudah mengatakannya sejak lama. Pasangan ibu anak ini hanya tahu menipu dan memperdaya. Narrated by M Media. Kakak kedua kakak ketiga. Lama tidak bertemu. Bukankah ini kakak ipar sulung? Saya kira itu orang lain. Bukankah kita sudah tidak bertemu lebih dari 10 tahun? Mengapa Anda kembali lagi? Benar Anda menyebabkan kematian saudara saya. Menyebabkan skandal besar di seluruh kota. Api besar bahkan tidak bisa membakar Anda sampai mati. Anda pasti cukup beruntung masih hidup. Kalian semua. Bagaimana kalian bisa berbicara seperti itu? Kakak ipar kedua. Saya pikir tempat ini. Meja ini harus dibiarkan untuk dia duduk sendiri. Mari kita ke ruangan dalam. Cendram. Berdiri. Hari ini kamu makan di luar sendiri? Jangan berkerumun di sini. Atas dasar apa? Aku juga menantu keluarga Ye. Atas dasar apa? Justru karena selama bertahun-tahun, mereka telah merawat keluarga ini. Dan merawat kami pasangan tua ini. Bagaimana denganmu? Jika bukan, karena kebakaran itu dulu, aku dan keluargaku tidak akan terpisah. Sekarang aku kembali. Mulai sekarang aku bisa menjaga kalian berdua. Hanya kamu. Lihat istri putra kedua, seorang eksekutif di perusahaan asing. Putra ketiga adalah seorang pengusaha. Bagaimana denganmu? Apa pekerjaanmu? Kamu bahkan tidak pantas untuk putra sulung waktu itu. Sekarang kau tak sebanding dengan mereka. Ayah, Lihat apa yang sudah kalian semua lakukan. Nah, ayo kita pergi. Pergi makan dengan ibu. ngomong-ngomong soal kakak ipar sulung kita, dia tidak punya kemampuan tapi cukup pemarah. Saya kira makan hari ini, tidak ada yang akan bisa makan. Ayo pergi. Halo, Ibu. Kita akan bisa segera tiba di perjamuan ulang tahun kakek. Ibu. Kau lama tak lihat kakak nenek. Apakah mereka memperlakukan Anda dengan baik? mereka baik-baik saja? Hanya menunggu kalian semua datang sore ini. Mari berangkat ucap selamat ulang tahun kakek. Mari berangkat ucap selamat ulang tahun kakak. Pan-pan, cepat kemari, cepat kemari. Ada apa kakak ipar kedua? Cindrom, kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Ibu tahu, kamu pasti mengalami masa yang sangat sulit. Kamu tidak perlu memberikan hadiah ini. Ibu. Sekarang, ketiga cucu ibu semuanya sukses. Ini khusus kami siapkan untuk ayah. Nah, dengarkan ibu. Keluarga semakin membaik sekarang. Ketika kamu membaik, nanti saja tunjukkan baktimu. Ibu. Tanda kecil dariku dan anak-anak. Tolong terima ini atas nama ayah. Baiklah, kalau begitu. Aku akan menyuruh seseorang mencatatnya, agar ayahmu tahu. Anda bilang kakak ipar sulung selama bertahun-tahun ini telah mengembara sendirian di luar. Dia kembali kali ini berdandan tapi berperilaku buruk. Dia tidak mungkin menjadi pelacur kan? Lihat apa yang Anda katakan, dia sudah lewat masa jayanya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Saya melihat kotak hadiah yang dia pegang. Itu cukup indah. Saya ingin tahu apa isinya. Apa yang dikemas di dalamnya. Bukankah kita akan tahu jika kita bertanya nanti? Teknologi sekarang sangat canggih. Tidak peduli apa isinya. Kita pasti bisa mengetahui harganya dengan cepat. Tidak ada yang bisa dibodohi. Bibi, apa ini? Ini Jiao. Dia berapa harganya? Berapa harganya? Aku benar-benar tidak tahu. Tapi aku bisa mencatatnya dulu. Tapi kamu harus menyimpannya dengan aman. Menurutku ini terlihat cukup mahal. Nah, bagaimana kalau begini? Kamu tentukan harganya. Tetapkan saja. Tetapkan 10.000 yuan. Baiklah. Benda apa? 10.000 yuan. Ibu, kau omong kosong tanpa malu. Dengan santai. Baru tambah hadiah 10.000 untuk Chenrong.
Anda terlalu pilih kasih. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kubis busuk ini, jelas sekali itu palsu pada pandangan pertama. Apalagi 10.000 yuan. Itu bahkan tidak bernilai 100 yuan. Ini milik menantu sulung Anda. Hadiah yang luar biasa. Pelankan suaramu. Ada apa? Takut ketahuan hadiahnya murah. Ibu, kakak ipar sulung lama pergi. Secara halus dia berpisah. Secara belak-belakan dia membawa kemalangan dan kematian. Kakak sulung saya kawin lari dengan pria lain. Mengapa kamu tidak tinggal di dalam benar-benar? Apa yang kamu lari keluar untuk berdebat? Ayah lihat apa yang dikirim kakak ipar sulung. Jelas sekali itu palsu pada pandangan pertama. Ibu bersikeras itu bernilai 10.000 yuan. 10.000 yuan. Apa? 10.000 yuan. Panggil Cenderung keluar segera. Aku ingin bertanya padanya secara langsung. Cenderung keluar sini. Ayah? Ada apa? Bisakah kamu tidak mempermalukan keluarga Ye kami? Bagaimana aku telah mempermalukan keluarga Ye? Apakah ini hadiah yang kamu berikan padaku? Ya, ini adalah sesuatu yang aku siapkan dengan cermat. Ini tidak lebih buruk dari hadiah orang lain. Berani beri barang rongsokan. Sebagai hadiah. Kau anak tidak berbakti. Ayah, ini dipilih dengan cermat oleh cucu-cucu ayah. Ini pasti sangat berharga. Bagaimana bisa ayah mendengar mereka mengatakan itu palsu dan langsung percaya? The film Di was depan begitu banyak translated tetangga. and narrated by Aku bahkan tidak ingin Emilia. mempermasalahkan hadiah macam apa yang kau berikan. Tapi kau sebaliknya bersikeras membawanya ke muka umum. Bukankah kau mempermalukan keluarga Ye kita? Kakak ipar hari ini ulang tahun ayah ke-70. Awalnya seluruh keluarga berharap untuk berkumpul dan bersenang-senang. Kedatanganmu telah benar-benar merusak suasana. Ayah bicara kau tak mau dengar. Ayah ibu kakak ipar. Aku baru saja menemukan putra-putraku yang hilang selama bertahun-tahun. Mendengar ini adalah ulang tahun ke-70 ayah. Aku segera membawa hadiah ulang tahun untuk ucap selamat ulang tahun ayah. Bagaimana? Bagaimana aku bisa menjadi orang yang merusak suasana? Kakak ipar tertua. Kita menikah ke dalam keluarga Ye. Secara logis kita semua adalah keluarga. Kebakaran besar itu sebelumnya menyebabkan keluargamu terpisah. Kita semua di sini sangat sedih karenanya. 20 tahun telah berlalu dan kamu telah kembali. Kita semua tahu kau sudah lalui masa sulit. Ya, itu tidak mudah. Tapi tidak peduli seberapa sulitnya itu, kamu tidak bisa di depan keluargamu sendiri menyamar sebagai wanita kaya, menyamar sebagai orang kaya. Kau lalui masa sulit, mengambil kubis kyuk yang tidak berharga dan mengklaimnya bernilai lebih dari 10.000. Tidak. Awalnya itu awalnya sangat berharga. Mengapa ayah tidak percaya padaku? Cenderung. Tak ada yang salahkan kau tak pulang. Untuk ulang tahunku yang ke-70, tak ada yang kritik kau datang kosong. Tapi kau tidak bisa membawa barang yang tidak berharga dan memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Tepat sekali, aku juga dengar bahwa barang kerajinan murahan ini beracun. Apa kamu tidak mencoba membunuh ayah? Ya, jika sesuatu terjadi pada ayah, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Tidak. Ini adalah perayaan ulang tahun ayah. Bagaimana mungkin aku dengan santai membeli barang kerajinan untuk menjadi hadiah ulang tahun ayah? Hadiah ini diambil oleh cucu tertua ayah Ye Kai menggunakan koneksinya dengan harga tinggi dari seorang kolektor besar. Aku dengar, itu memang sangat berharga. Kakak ipar tertua telah pergi selama bertahun-tahun. Dia benar-benar telah melihat banyak dunia. Bohong tanpa malu atau gugup. Tidak. Ini sangat berharga. Jika ayah tidak percaya padaku, tunggu saja Ye Kai kembali. Dan biarkan dia memberitahu ayah sendiri. Cukup. Kedatangan mereka bertiga hanya menumpang makan. Apakah mereka ada di sini atau tidak, sama sekali tidak ada bedanya. Kau ambil kubis busukmu dan segera keluar. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Keluar.
Yi Tua, menantu perempuan sulungmu, juga memiliki bakti. Kenapa kamu harus seperti ini? Menurutku kubis giok yang dia kenakan itu mungkin benar-benar asli. Kau bilang itu asli. Mungkinkah itu benar-benar barang antik? Sulit untuk mengatakan. Tapi beberapa hari yang lalu sekelompok ahli datang ke desa kami, mengatakan ada harta karun di bawah tanah sini. Mereka punya mesin. Selama benda itu menyinarinya, kamu akan langsung tahu apakah itu asli atau palsu. Hei kepala desa, jika kubis giok itu asli maka tidak apa-apa. Tapi jika itu palsu, maka reputasi keluarga kita, bukankah itu akan benar-benar kehilangan muka? Menurutku, lebih baik jangan biarkan ahli itu datang. Jika ahli itu datang dan menilai barang antik itu tidak berharga, betapa malunya kakak ipar nanti. Baiklah, kalau begitu nilai saja. Apa yang harus aku malu? Aku hanya takut, pada akhirnya, justru kamu yang akan kehilangan muka. Aku bilang kakak ipar, di depan semua orang dari desa, dan kepala desa. Apa kamu berani bertaruh denganku? Taruhan? Taruhan saja. Jika kubis busuk itu palsu, kamu akan berlutut dan meminta maaf kepada kami, lalu pergi. Menantu kamu sudah keterlaluan. Chenrong baru saja kembali, dan kamu langsung. Ibu, kamu hanya pilih kasih pada kakak ipar. Kakak ipar, jika kamu tidak berani, berhenti mempermalukan diri di sini. Berpura-pura kaya. Baiklah, taruhan saja. Kakak ipar, pikir dua kali sebelum bertindak. Jangan sampai diusir begitu saja setelah pulang ke rumah. Benar kakak ipar, maka arwah kakak laki-lakiku di surga tidak akan ingin melihatmu mempermalukan diri sendiri. Cepat singkirkan trik-trikmu itu. Baiklah. Chenrong, kamu tidak bisa bertindak impulsif. Ibu, mereka yang memulai masalah hari ini. Kita semua keluarga. Tapi karena mereka ingin memperbesar masalah, aku juga tidak akan memanjakan mereka. Jika mereka ingin bertaruh, kita akan bertaruh. Jika aku kalah, aku akan segera meninggalkan keluarga ini. Jika itu dinilai asli, apa yang akan kalian lakukan jika kalah? Jika aku kalah, aku Feng Pan. Aku Sui Xiao Chun. Hitung aku juga, Yi Tian. Aku Yelin juga akan ikut serta. Jika kita kalah, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Baiklah, karena taruhannya sudah dibuat. Aku juga ingin melihat hadiah yang kau berikan padaku. Apakah itu asing atau palsu? Kepala desa, kalau begitu tolong undang ahlinya. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon sekarang. Tapi aku masih ingin menasihati kalian semua. Kalian semua adalah keluarga. Jadi jangan merusak keharmonisan kalian. Balai leluhur keluarga Ye. Ahli Wang Ande adalah seorang ahli arkeologi. Kami punya sebuah barang di sini yang membutuhkan mata ahli Ande. Aku sudah tahu situasinya. Aku sudah membawa instrumen arkeologi paling canggih di dunia. Hanya dengan satu pemindaian, itu bisa menentukan barang antik itu, usianya, masa lalu, dan masa kininya. Semuanya bisa dianalisis secara rinci. Ahli Huang, bisakah alatmu juga mengukur barang antik itu? Nilainya? Tentu saja. Dan harga taksirannya sangat akurat. Tunggu. Aku punya dupas wandi di rumah. Aku dengar itu Pride Ming. Mengapa kita tidak mengujinya dulu dan lihat? Baik, tunggu aku. Aku akan keluar mengambil sesuatu. The film was Ini memang barang yang bagus. and narrated by Bagaimana Anne kalau Neo. aku mencobanya? Mulai sekarang silakan lihat layar besar. Hasil pemeriksaan. Lebih dari 100 juta. Ini sebenarnya bernilai sebanyak itu.
Ini tidak mungkin salahkan. Sebuah pembakar dupa yang rusak bernilai uang sebanyak itu. Sama sekali tidak mungkin. Dupa Swandi ini, jumlahnya kurang dari 10 di seluruh dunia. Ini adalah pusaka keluarga Yirku. Ini diberikan kepadaku oleh putra sulungku. Aku ingin tahu apakah kubis rusakmu. Seharga ini. Baik. Kalau begitu sekarang, mari kita lihat hadiah ulang tahunku. Kakak ipar, ini jelas palsu pada pandangan pertama. Aku mengerti. Kamu mencoba merencanakan untuk pusaka keluarga Y. Kamu menggunakan perayaan ulang tahun ayah sebagai dalih untuk mencuri barang. Kalian bicara omong kosong. Ayah, jika begitu, motif kakak ipar tidak sesederhana diusir dari keluarga. Dia harus segera dipenjara. Kalian semua, kalian benar-benar memutarbalikkan fakta. Belum terbukti bahwa kubis Gyoku palsu. Beraninya kalian memfitnah orang seperti itu. Nilai kubis ini sangat mungkin jauh lebih tinggi dari dupa Swandi. Lebih dari sebulan. Dia bukan orang bodoh, kan? Apakah kau diutus oleh surga? Seorang penulis lelucon yang diturunkan. Kau seharusnya ikut serta dalam apa itu? Semacam kontes komedi. Ya. Kau adalah orang paling aneh. Cukup. Dulu, putra sulung tidak meninggalkan dupa Swandi itu padamu. Kau cemburukan. Aku memberitahumu. Mengapa kau begitu baik datang merayakan ulang tahunku? Jadi kau punya motif tersembunyi. Ayah? Mengapa ayah tidak percaya padaku? Aku percaya. Aku percaya kau meninggalkan suami dan anakmu. Aku percaya kau telah hilang selama bertahun-tahun. Aku percaya kau tidak menganggapku ayah mertuamu. Aku percaya padamu, baiklah. Aku lebih baik perkaya tikus di selokan. Baiklah, tidak peduli apapun. Kubis Gyoku belum dinilai. Apakah itu asli atau palsu akan segera terungkap. Tidak perlu penilaian. Ambil kubis rusakmu. Dan segera keluar dari keluarga Y. Mulai sekarang keluarga Y putus hubungan. Kakak ipar, kamu sebaiknya berpikir matang-matang. Begitu alat ini berbunyi, kamu tidak akan bisa kembali. Kalian semua, kalian merasa bersalah. Kami bersalah. Kalau begitu silakan nilai. Tak akan nangis sampai lihat peti mati. Kubis Gyoku. Meskipun bukan barang antik, tapi itu adalah karya seni yang tak ternilai harganya. Di seluruh dunia, hanya ada satu karya seperti itu. Ayo, ini saja, biar mereka tahu nilainya. Hasil pemeriksaan. Layar hitam. Mengapa layarnya hitam? Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Instrumen kami memiliki sedikit bug. Ketika nilai pasarnya melebihi 1 miliar, itu akan mati secara otomatis. Untuk mencegah sistem macet, Menantu perempuan tertua keluarga Yi ini, hanya satu kubis ini, bernilai 1 miliar. Satu kubis ini. Tidak bisakah itu membeli seluruh desa kita? Lebih dari sekadar desa kita, bahkan seluruh kota kabupaten kita, bisa dibeli. Ayah percaya nilainya sekarang, kan? Saya tulus padamu. Momen tulus. aku bilang Pak Tua Ye. Kau sekarang orang terkaya yang tak terbantahkan di desa kita. Tuan Tua Ye, Anda benar-benar orang yang diberkati. Di bawah langit, hadiah ulang tahun dari menantu perempuan senilai lebih dari 1 miliar. Benar-benar langka. Tenrong. Cepat bawa kubis diok itu. Untuk kuliah. Ini memang harta karun senilai 1 miliar.
Aku bilang kakak Chen, barang ini bernilai 1 miliar. Kamu begitu saja memberikannya. Kamu benar-benar kaya. Ini diberikan oleh putra sulungku Ye Kai. Ye Kai. Beberapa tahun yang lalu aku dengar, dia hanya seorang perantara. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Dia sekarang telah mendirikan grup Ye. Dan itu termasuk 10 besar di negara ini. GT itu artinya, kakak Chanrong memenangkan taruhan ini. Ya, saya menang. Kalau begitu taruhan tadi, apakah masih berlaku? Saya ingin kalian semua berlutut dan meminta maaf. Kakak ipar, tadi itu salahku. Itu adalah kelalaian. Kita semua adalah keluarga. Ya, kita adalah keluarga. Tolong jangan salahkan kami. Jadi sujud ini akan kalian lakukan atau tidak? Kakak ipar, di depan begitu banyak orang. Bagaimana kalau kita berempat menyajikan teh dan meminta maaf? Mari kita lewati sujud ini. Ya. Ya. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Jika saya kalah tadi, jika yang saya bawa benar-benar palsu, bagaimana kalian akan memperlakukan saya? Kalian pasti akan mengusir saya. Janji adalah janji. Taruhannya adalah pilihanmu. Jika kau kalah, kau harus mengakuinya. Jika kau kalah, kau harus berdiri tegak berlutut dan bersujud. Ayah, ahli Huang ini bilang, mesin itu rusak. Dan tidak pasti apakah barangnya asli. Benar. Jika barang ini benar-benar bernilai 1 miliar, Lalu bagaimana bisa ada di tangannya? Kalau begitu apa yang dia katakan bukannya tanpa alasan? ahli Huang Anda sangat berpengetahuan. Tolong berikan penilaian. Apakah barang ini benar-benar asli atau tidak? Ini benar-benar menempatkan saya Huang dalam posisi sulit. Menurutku bagaimana kalau begini? Aku akan mengundang otoritas terkemuka dalam penilaian barang antik. Guru Shou, dia pasti akan beri jawaban memuaskan semua. Bagus. Kalau begitu tolong undang Guru Zhou untuk menilainya. Jika kubis busuk ini asli, kami akan sujud akui salah. Ayah, maksudmu adalah... Aku memang meragukan keasliannya. Tapi apa yang dikatakan Chanrong begitu meyakinkan. Aku juga mempercayainya. Sekarang, karena bahkan mesin ini belum menilai keasliannya, ahli Huang pun tak bisa bedakan mengenai barang ini. Masih belum ada kesimpulan. Ayah, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, ayah masih menolak untuk percaya padaku. Apa bedanya jika Guru Zhou datang? Hadiah ulang tahun yang saya berikan kepadamu, apakah itu asli atau palsu adalah nomor 2. Mungkinkah ayah seharusnya tidak lebih peduli tentang perasaan tulusku padamu? Itu benar apa yang kau katakan. Tapi ketulusan juga ada harganya. Jika itu asli, kau masih menantu keluarga Yeku. Setelah aku meninggal, semua yang ada di keluarga Ye akan menjadi milikmu. The film was Tapi jika itu palsu. translated and narrated by M Media. Bagaimana jika itu palsu? Jika itu palsu, kau tetap harus keluar dari keluarga Ye. Baiklah. Saya mengerti sekarang. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, saya adalah orang luar bagi keluarga ya kalian. Kalian ingin menilainya. Kalau begitu nilailah. Kalau begitu aku akan pergi. Mengundangnya sekarang Guru Zhou. Halo Ibu. Kami sudah tiba. Hari ini, kami datang untuk merayakan ulang tahun kakek. Saya sangat tidak senang. Mereka mencurigai yang ayah kirim. Kubis giok itu palsu. Bibi kedua, bibi ketiga telah berulang kali menargetkan saya. Mengatakan saya memperoleh uang secara tidak benar. Mengatakan ayah tidak berharga. Awalnya, saya ingin membuktikannya. Sekarang, saya menyadari. Saya tidak perlu membuktikan apapun. Ibu kami mendukungmu. Ayah, kenapa Guru Zhou ini belum datang juga? Tidak perlu mengundang Guru Zhou manapun. Ayah saya datang untuk merayakan ulang tahunmu hari ini. Bukan hanya saya tidak membuatmu senang, tapi saya juga menyebabkanmu masalah. Kakak ipar kedua, kakak ipar ketiga. Sudah 20 tahun sejak terakhir kita bertemu. Saya tidak menyangka kalian masih akan bersaing satu sama lain seperti ini. Menjilat yang berkuasa dan menginjak yang lemah. Dan memutarbalikkan benar dan salah. Cacat-cacat yang mendarah daging ini belum berubah. Ibu, keluarga ini, kamu adalah orang yang paling saya khawatirkan. Tapi bagaimanapun juga, saya hanyalah menantu keluarga Ye.
Saya tidak bisa lagi memenuhi bakti ini. Hari ini, kalian bisa anggap saja bahwa saya tidak pernah datang ke sini. Dan juga anggap saja bahwa saya tidak pernah memberikan hadiah ulang tahun ini. Apa yang kau lakukan? Cepat letakkan itu sangat mungkin. Bernilai 1 miliar. Jangan impulsif kakak ipar sulung. Kubis giok ini melambangkan kemurnian. Itu dibuat oleh 2 master ukiran giok. Habiskan 3 tahun selesaikannya. Nilainya jauh melebihi 1 miliar. Apa? Apakah ini benar? Kau baru saja menghancurkannya begitu saja? Aku sangat marah. Penjaga, bawa orang yang boros ini, dan pukul dia sampai mati. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Kalian 3 cucu tidak berbakti. Kalian masih tahu cara pulang. Apakah kalian tahu dia telah menyebabkan bencana besar? Ibumu menghancurkan barang senilai 1 miliar. Hancur. Jika hancur biarlah hancur. Selama ibuku bahagia. Tak ada yang hentikan dia hancurkan. Ibu, siapa yang menyentuhmu barusan? Akan kuhancurkan mereka. Kau cucu tidak berbakti. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunku. Apakah kau mencoba memberontak? Sejak ayah meninggal, kau mengirim kami ke panti asuhan. Kami awalnya mengira kau punya kesulitan tersembunyi. Sekarang ibu sudah ditemukan. Dan secara khusus datang menemuimu. Apakah ini sikapmu? Kami tidak akan tinggal di keluarga Y ini lagi. Ibu ayo pergi. Kalian semua cucu tidak berbakti. Ayah. Ayah cepat panggil ambulans. Ibu. Salahku bertindak sendiri. Membiarkanmu kembali sendiri lebih dulu. Tak sangka setelah 20 tahun, keluarga kakakmu masih tidak bisa menerimanya. Ibu. Anda masih punya kami. Ketiga putramu akan selalu bersamamu. Ibu memiliki ibu saja sudah cukup. Benar sekali. Kamu selalu sibuk dengan karirmu. Kapan kamu akan mencari pacar? Sudah waktunya untuk membicarakan pernikahan. Ibu. Aku seorang jagoan militer yang belum menikah. Ibu, aku sekarang seorang bintang The idola. film was Tidak cocok translated bagiku untuk and berkencan. narrated by Ibu. M Media. Ibu kenapa tak carikan kami ayah? Ayo ibu masuklah ke mobil.